Allahumma rahamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil furqan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Muhammad Yunus, yang saya hormati ketua ya atau pembina remaja Musala Al-Bayyinah Al-Ustaz Arif, dan juga Al-Ustaz Budi yang pada kesempatan ini tidak bisa atau tidak sempat hadir di tengah-tengah kita. Semoga semuanya dalam dunia Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja berarti sekarang berlanjut ke surah Al-Adiyat. Oke, sebelum kita berlanjut saya awali dengan membaca tawassul Al-Fatihah ta'ala al-futuh wal muluk wal rusuh wal butuh wal nasur wa salah jasadi wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ala kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang ada Al-Qur'annya silakan dibuka, ataupun yang tidak ada mushaf silakan buka mushaf yang ada di Android. Surah Al-Adiyat. Masih ingat ya nada yang baru kita aplikasikan setelah nahawan apa? Kemarin kita belajar di tingkatan nada bayyati. Untuk dasarnya seperti biasa kita pakai 3 tangga nada. Apa? Naik, datar, turun. Itu ya. Itu yang harus diingat. Tapi bukan diingat naik datar turunnya saja. Intonasinya pun ya, nadanya harus diingat juga. Enggak cuma naik, datar, turun gitu-gitu aja nggak bisa. Tapi juga ingat nadanya, intonasinya pun aplikasinya ya. Nada pertama naik, pokoknya ingat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nada ketiga, nada ketiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Adiyat saya dulu ya. Wal 'adiyati dhabha. 1, 2, 3. Wal 'adiyati dhabha. Oke. Fal muriyati
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا belum turun فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود. Lagu pertama lagi. Wa innahu ala dzalika lasyahid. 1 2 3. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. 1 2 3. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. 1 2 3. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وحصل ما في الصدور. 1 2 3. وحصل ما في الصدور. Nah, kita lihat karena berakhir pada nada yang kedua. Nah, berhubung di ayat terakhir, maksudnya di yang harusnya nada kedua adalah ayat terakhir, maka loncat ke nada yang ketiga. Meskipun wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. 1 2 3. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Masih ingat ya? Masih ingat enggak? Insya Allah. Oke, kita ulangi lagi. Tapi saya tekankan jangan hanya fokus sama nada. Ingetin nanti tajwidnya kita ulangi juga ya. Ulangi lagi. 1 2 3 dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك شهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adi, masih ingat? Mad tabi'i. Diyati mad tabi'i. Dhaba. Qalqalah apa? Sugro. Nah, saya ulangi lagi. Qalqalah ada berapa? 3. Umumnya ada 2. Ternyata tertambah 1. Yang pertama sugro, yang kedua yang ketiga akbar. Sugro ketika huruf qalqalah yang sukun itu ada pada tengah-tengah ayat. Kubro ketika ada pada akhir ayat. Akbar ketika pada akhir ayat dan bertasydid, bukan tasjid ya, tapi tasydid. Mungkin kita sering dengarnya tasjid. Ini tasjid ini, bukan, padahal tasydid. Tasydid itu dari kata syaddada yushaddidu tashdidan. Ya. Jadi tasydid bukan tasjid, apalagi masjid. Nah. Oke. Ha yang mestinya han menjadi ha. Masih ingat? Dhabahan dibacanya dhabaha ketika waqaf. Apa hukumnya? Iwad. Oke, iwad itu artinya pengganti, sama halnya badal. Nah, jadi ini adalah mad iwad. Iwadun 'anit tanwin, yaitu alif panjang. Pengganti dari tanwin menjadi alif panjang, 2 harokat atau 1 alif. Ingat ya, 2 harokat atau 1 alif itu jangan dibuat-buat juga. Udah ada patokannya, 2 harokat. Jangan dibuat-buat dhabaha. Jangan. Iya, apalagi dhabaha. Pelit banget. Jadi maksimal 2 harokat. Wal 'adiyati. Gimana? Wal 'adiyati. Kita hitung ya. Wal 'adiyati dhabha. Masih kita cara hitung ya. Kita ngitung. Waladhdallin. Masih ingat ya? Nah, sama ini juga. Wal 'adiyati dhabha. Selanjutnya fal muriyati qadha. Falmu alnya kalau bilang alif lam qamari, kalau al qamariyah. Oke, al qamariyah. Berlanjut muri. Bukan rekor muri. Matobi'i lagi. Ayo, inget-inget lagi yang dulu pernah dipelajari. Masa baru sehari nggak ketemu, asik sehari. Muri 2 bukan harakat, maksudnya matobi'i, 1 ayunan. Riyati sama matobi'i. Qadahan sama halnya dhabahan. Berlanjut fal mughirati subha, sama saja fa'atharna. Oke. Ro-nya ro fakhama yufakhimu tafkhim tebal. Fa'atharna bukan fa'athirna. Fa'atharna bukan fa'athirna, apalagi fa'atharna ya. Fa'atharna bihi naq'an, dibaca naq'a. Apa tadi? Mad iwad. Fawasaqna bihi jam'a, sama innal. Ini yang kadang lupa ya. Ini saya tekankan lagi dan saya ingatkan bahwasanya huruf yang dibaca ditahan dengan sangat hanya ada apa saja? Huruf nun dan huruf mim. Saya ulangi, huruf yang ditekan dengan sangat hanya ada 2, huruf nun dan huruf mim. Namanya
ketika bertasydid namanya gunnah musyaddah. Catatan, gunnah musyaddah ketika dia bertasydid. Kalau nggak bertasydid jangan ditahan. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Contoh, alhamdulillah. Nah, jangan alhamdulillah, jangan. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan. Ya. Alhamdulillah, lewat saja, nempel di huruf mimnya, kena huruf mimnya, langsung alhamdulillah. Ditahan hanya ketika ada pada saat-saat tertentu, ya. Kalau misalnya mim ikhfa syafawinya, ya, atau mim yang bertasydid. Kalau nun banyak, nun khususnya juga yang bertasydid, ya. Jadi ditahan ketika ada tasydid. Kalau nggak bertasydid nggak mesti ditahan. Innal 1 2 3 1 2, berarti ini nada terakhir. Innal insana li rabbih lakanud. Lakanud apa? Mad tabi'i ada di akhir. Mad arid disukun. Masih ingat mad disukun? Apa? Ayo kita ingetin lagi. Kita ingat-ingat kembali. Nanti kalau ada yang nanya tempo waktu kita punya muridnya nanya, Ustazah, ini hukumnya apa? Nanti dulu. Mau searching dulu. Ya, jangan sampai ya. Jangan sampai. Kita ingat-ingat lagi makanya. Lakanud, mad arid disukun ialah mad tabi'i. Mad tabi'i yang datang kemudian. Paham gak? Kalau misalnya kita baca lanjut, ini mad tabi'i. Contoh, innal insana li rabbihi lakanudun wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya, mad tabi'i yang datang kemudian. Makanya arid. Arid itu artinya baru. Jadid. Ya, hadits. Jadid itu baru. Arid itu artinya apa? Baru, datang kemudian. Lis sukun, dalam atau untuk keadaan sukun. Jadi mad tabi'i kalau kita untuk sukun maka menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya terus 4 sama 6. 2, 4 atau 6. Kita contohin ya. Saya contohkan atau kita aplikasikan yang 2. Innal insana li rabbihi lakanud. Cukup. Kalau mau yang 2, gimana? Into 2 3. Innal insana li rabbihi lakanud. Kalau mau yang 2. Saya ulangi, mad alif disukun panjangnya 2 atau 4 atau 6. Tadi contoh yang 2. Sekarang yang 4. Tuh 2 3. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya, nud. 4. Ulang lagi. Tuh 2 3. Innal insana li rabbihi lakanud. Itu yang 4. Sekarang kita contohkan, kita aplikasikan yang 6. Cara ngitungnya sama. Tuh 2 3. Innal insana li rabbihi lakanud.
ada suatu hukum bacaan yang kita boleh memilih. Contoh tadi mad arid disukun 2 atau 4 atau 6, bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Memang kita bebas untuk memilih salah satu, ya. Bukan berarti bebas-bebasnya. Maksudnya gimana? Fahim tuh? Apa coba? Fahimna. Jadi yang dimaksud bebas memilih itu ialah contoh kita ke mad arid disukun. Kita ambil yang 2, cukup yang 2 saja. Maksudnya apa? Kita ambil nih li rabbihi lakanud. Ketemu lagi mad arid disukun. Seterusnya 2 dan 2 seterusnya. Begitu. Kalau kita ambil yang 4 sama. Innal insana li rabbihi lakanud. Ketemu lagi dzalika lasyahid. 4 dan 4. Terus yang 4. Kalau kita pilih yang 4. Dan juga kalau kita pilih yang 6, sama saja. Harus 6 dan 6 seterusnya. Enggak boleh. Ini menyangkut pada keserasian baca, ya. Enggak diperkenankan ketika kita baca mad arid disukun yang pertama, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Meskipun enak kali ya, tapi nggak serasi, itu tidak diperkenankan, ya. Kalau 2, kalau 4, kalau 6 seterusnya. Fahim tuh? Nah, sekarang terserah teman-teman semua. Pulang dari sini langsung buka Qur'annya. Ada notifikasi, tutup lagi. Shadaqallahul adzim. Enggak gitu. Ya, jadi pulang dari sini misalnya buka Al-Quran, tes bacaan tadi, aduh lupa, tutup lagi. Enggak gitu. Jadi ketika kita bertemu mad arid disukun atau mad tabi'i yang kita baca dengan mad arid disukun, maka panjang bacaannya boleh dan boleh. Nah, pilih salah satu dengan syarat jika 2 dan seterusnya 2. Jika 4 dan seterusnya 4. Jika 6 dan seterusnya 6. Ini mad arid disukun dari tadi loh. Harus ingat ya, dari tadi kita bahas mad arid disukun. Ya. Selanjutnya wa inna, nah itu tadi guna musyaddah lagi. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Alnya al-qamariyah khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Nah, fis sudur alnya al-syam. Masih ingat enggak al-qamariyah al-syamsiyah? Masih ingat enggak? Ayo, Mas Ubed, masih ingat Mas Ubed? Al-Qamariyah di mana Al-Qamariyah? Ayo, masih ingat? Gak apa-apa dilihat di mushafnya, ada di situ. Al-Qamariyah bagaimana? Al-Syamsiyah bagaimana? Saudrehan, masih ingat Al-Qamariyah? Lupa. Ayo, masih diingat bagaimana? Oke. Filosofinya ialah Al-Qamariyah bulan, Al-Syamsiyah matahari. Maksudnya qamar artinya bulan, syamsun artinya matahari. Kalau kita melihat bulan malam nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau siang kita ngeliat matahari, kira-kira kelihatan nggak? Dengan mata tanpa kacamata hitam? Ya.
Kelihatan nggak matahari? Kelihatan, gelap, gitu kan? Ngelihatnya merem. Jadi begitu. Makanya istilahnya itu maksudnya tidak kelihatan itu alnya, lamnya. Disebut al-qamariyah karena kelihatan lamnya, dibaca lamnya. Kayak tadi. Wal'a, ya kan? Wal'a, alnya kelihatan atau alnya terbaca. Kalau al-syamsiyah kayak di sini, as-sudur wa hussila ma fis sudur. Enggak fil sudur tapi fis sudur, alnya tidak terbaca, makanya disebut al-syamsiyah. Yang terakhir, ayat terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Mohon maaf, sebelumnya ada tuh ma fil qubur, rohnya roh tafkhim. Nah, yang ayat terakhir yawma idzil khabir, tarqiq. Bagaimana? Faham? Ada yang tidak faham? Kalau nggak faham berarti belum faham. Kalau udah paham berarti ya sudah paham. Ayo, ada yang nanya nggak? Hehehe, ketawa dulu. Ada yang ditanyakan? Ustaz Rehan? Ada yang ditambahkan? Kalau cara nafasnya itu panjang gimana sih? Nafasnya panjang berarti harus nafasnya jangan pendek gitu. Oh, caranya. Oke. Gitu saya. Masa nafas gimana biar nafasnya panjang? Kalau nafasnya panjang nggak pendek kan? Caranya. Ditarik tenggorokannya. Itu caranya Bang Arif ya, versi Bang Arif ditarik tenggorokannya. Jadi kita masih sama-sama belajar, ya. Itu terutama masih sama-sama belajar. Semua itu butuh latihan. Apapun itu butuh latihan. Nggak ada bayi lahir langsung bisa jalan, apalagi naik motor, nggak bisa. Ya, semua butuh proses. Oh, jangan-jangan dia lagi masih bayi langsung naik motor ya. Jadi semua itu butuh proses. Apalagi perihal ngaji ada penerapan, ya, tatbiq itu kan perlu proses. Dan juga untuk nafas panjang juga butuh proses. Gitu. Proses itu latihan. Latihan dengan dibarengi sama hal-hal tertentu. Semisal kalau kita ngaji atau misalnya kalau kita mau perform, ya, mau perform itu mau tampil, yang qori ini masya Allah, ya, yang qoriah misalnya, masya Allah, gitu. Ada qoriah yang mau tampil, biasanya ditahan dulu makan tuh. Ditahan makan bukan berarti makan banyak udah, bukan. Ditahan itu nahan lapar. Nanti dulu makannya, malah kagak dikasih makan, gimana dong? Jadi meskipun makan itu secukupnya, misalnya sebelum berangkat tampil, ya, makan secukupnya atau kita sediain roti, gitu kan, sediain roti buat kita, bukan buat orang hajat, bukan. Jadi kita makan roti secukupnya kan, baru berangkat. Dan minum pun jangan banyak-banyak minumnya. Nanti udah mau tampil beser lagi. Jadi minum pun secukupnya. Ya, intinya yang penting kita tahan itu. Ya, jangan lupa sering-sering baca sholawat, itu yang pasti, gitu kan. Tadi itu latihan itu perlu, sebelum tampil dilatihan sebelumnya. Latihan misalnya kita berawal dari ini terlepas dari belajar ya. Terlepas dari belajar ini kita lagi latihan nafas misalnya. Dari ayat 1 sampai ayat 11 satu nafas. Misalnya, itu latihan namanya. Semakin dilatih, semakin bisa, gitu. Kalau misalnya dari awal udah seringnya itu satu ayat nggak bisa. Ataupun nyanyi misalnya, sama aja, kan butuh latihan juga, nafas juga dia. Nah, baca Quran pun kan ada nadanya, bukan berarti baca Quran nyanyi, bukan, tapi baca Quran pun ada nadanya, bisa mengatur nafas, mengolah nafas. Jangan sampai waladi baru segitu nafasnya udah ngos-ngosan gitu. Jadi butuh latihan. Itu sih. Olahraga juga perlu. Kalau yang itu loh Ustaz, yang
Jadi di apa? Oh, itu namanya digurah. Iya, itu apa? Digurah itu, ini saya perlu lurusin ya. Digurah itu bukan untuk suara bagus. Ya, pokoknya garis bawah ya. Digurah bukan untuk suara bagus. Jadi, perhatiin semuanya. Orang digurah bukan berarti tiba-tiba habis digurah suaranya jadi bagus. Enggak, semua tetap perlu latihan. Dan saya berani katakan, bahkan saya pun ada itu dari dari guru qiraat saya, beliau sampai bilang begini. Orang suara bagus itu anugerah. Jadi teman-teman yang suaranya bagus itu anugerah. Karena enggak semua orang itu dianugerahi suara bagus. Saya punya teman, ini sekedar itu ya. Tapi tetap ada istilahnya biljid, dengan sungguh-sungguh ketika kita menginginkan sesuatu ya. Ada teman saya, dia tuh Masya Allah, salut banget tekadnya buat jadi qori, salut banget. Tapi qadarullah, karena Allah nggak kasih, nggak kasih suara bagus, jadinya ngambang. Meskipun nafasnya panjang, tapi ngambang nadanya, karena Allah nggak kasih itu. Nah, teman-teman yang suaranya bagus itu anugerah. Jadi dijaga, dilatih itu. Dan kita balik lagi ke topik tadi, gurah itu untuk membersihkan nafas. Ya, maksudnya melegakan nafas itu ya. Jadi dahak ini pada keluar. Saya udah 2 kali digurah. Pengennya sekali lagi, kata guru saya sampai 12 kali kalau bisa. Gitu. Dan itu kan macam-macam ya cara gurah ya. Ada yang cuma lewat ada yang cuma lewat pil ya, ada tablet ya, lewat tablet doang. Tapi itu kurang efektif ya, karena kan kita nggak tahu juga bagaimana reaksinya gitu kan. Kalau saya waktu itu dari hidung keluar dari mulut selama 2-3 jam. Mohon maaf, gitu mulu kan. Iya beneran, maksudnya kan itu dahaknya keluar. Nah di situ tuh fokus untuk kita menahan makan makanan yang yang sekiranya efeknya fatal gitu. Misalnya yang suka pedas jangan dulu, yang suka manis jangan dulu, nggak makan. Maksudnya ditahan dulu, dalam artian meskipun makan misalnya bubur gitu, atau yang kayak orang sakit aja sih dulu, kayak orang sakit kita tahan dulu makan yang enak-enak. Kisaran 3 minimal banget 3 hari atau 1 minggu, 1 pekan itu kita tahan dulu tuh makan makanan apalagi yang berminyak gitu kan. Bukan berarti nggak boleh makan yang berminyak. Nanti udah 7 hari, udah sepekan ke sana baru boleh dah bebas, tapi tetap dijaga latihannya itu. Yang penting latihannya itu. Jadi lagi-lagi digurah bukan untuk suara bagus. Karena kebanyakan orang asumsinya begitu. Wah, saya gurah habis gurah sama aja kayak gitu. Itu ngabisin duit doang kan gitu. Padahal memang itu juga termasuk ikhtiar kita untuk bisa nafasnya lega. Terutama niat digurah jangan sampai niat biar suara bagus, jangan deh. Niat aja digurah itu niat saya menjaga kesehatan. Karena kalau dalam bahasa Arab itu bulgham, ada di kitab Ta'lim Muta'alim, itu juga bulgham itu perlu dikeluarin dengan cara dengan cara-cara yang penting nggak nyakitin banget ke kita gitu kan. Kalau digurah kan itu salah satu ikhtiar. Kalau emang nggak kuat udahlah, misalnya makan roti kering, itu juga sama ngeluarin dahak. Kadang kita kan habis makan roti kering tuh pengen ludah terus, bener nggak sih? Itu juga sama. Terus istinsyar. Kalau misalnya wudu, ya kan, masukin hidung itu istinsyar, keluarin istinsyar. Itu juga sama, keluarin bulgham. Terus puasa termasuk. Terus apa lagi ya? Masih banyak sih. Ya, yang bisa ngeluarin bulgham. Itu salah satunya cara tadi digurah itu. Dan digurah pun macam-macam caranya. Saya ulangi lagi, gurah bukan untuk suara bagus. Gitu. Ya. Ada lagi? Udah. Kalau sudah, kita cukupkan, kita akhiri dengan tasdiq. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.